Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, Bapak Budi Ardianto SHMH, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rezel View Prianda dengan IMC 1D1230025, mahasiswa program studi bisnis digital Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai harmoni kewajiban dan hak warga negara, analisis kritis, kedudukan, dan status kewarganegaraan. Sebelumnya, mari kita mulai dengan sebuah premis. Negara sebagai entitas seringkali terasa abstrak, yang tampak nyata hanyalah unsur-unsur pembentuknya, rakyat, wilayah, dan pemerintah. Nah, dalam diskusi ini, kita akan membedah unsur yang paling dinamis, yaitu rakyat, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Inti dari pembahasan ini adalah memahami resiprokalitas, hubungan timbal balik yang terbentuk antara individu dengan negara. Status kewarganegaraan bukan hanya sekedar identitas, tetapi ia melahirkan sebuah hubungan yang kompleks yang menuntut partisipasi penerimaan nilai bersama serta pemenuhan hak dan kewajiban. Tujuan kita jelas, untuk membangun kerangka berpikir yang memungkinkan kita menerapkan harmoni kewajiban dan hak ini demi mendukung kelangsungan hidup bernegara yang demokratis. Secara etimologis, warga negara berasal dari bahasa Latin, yaitu civis, yang merujuk pada anggota city-state atau negara kota. Nah, namun di Indonesia, kita melihat adanya pergeseran makna yang perlu kita kritisi. Di masa lalu, khususnya pada era kolonial, kita mengenal istilah kaula negara. Penggunaan kata kaula ini secara fundamental menunjukkan hubungan tidak sederajat. Rakyat diposisikan secara pasif, hanya sebagai objek atau bahkan milik negara. Untungnya, paradigma telah berubah. Istilah warga negara kini digunakan untuk menegaskan sebuah hubungan yang sederajat dan bermartabat antara individu dan negara, sebuah ciri khas negara modern dan demokratis. Nah, dalam konteks ini, penting bagi kita membedakan tiga konsep. Rakyat adalah konsep politis yang merujuk pada semua orang yang tunduk pada pemerintahan. Nah, penduduk merujuk pada siapa saja yang bertempat tinggal di wilayah negara. Sementara, warga negara adalah bagian dari penduduk yang terikat secara hukum dan memiliki hak serta kewajiban penuh terhadap negara. Kewarganegaraan sesuai dengan definisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mencakup segala hal equal yang berhubungan dengan warga negara. Ini mengindikasikan bahwa kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik yang harus dimiliki oleh individu, bukan sekedar status legal di atas kertas. Nah, menurut penelitian Kogan dan Derricott, setidaknya ada 5 atribut kritis yang mendefinisikan seseorang warga negara sejati. Pertama, ia harus memiliki sense of identity atau rasa kepemilikan dan identitas. Yang kedua, tentu saja adalah kepemilikan hak dan pemenuhan kewajiban. Dan yang terpenting, seorang warga negara harus memiliki tingkat keterlibatan atau involvement atau partisipasi publik dalam urusan negara. Nah, akhirnya ada tuntutan untuk menerima nilai-nilai sosial dasar negara yang di Indonesia kita pahami sebagai Pancasila. Nah, kesimpulannya, menjadi warga negara ini adalah status yang aktif dan menuntut tanggung jawab, bukan status yang pasif. Pembahasan status kewarganegaraan membawa kita pada dua litas kritis, yaitu yuridis dan sosiologis. Nah, status yuridis adalah ikatan hukum formal. Buktinya jelas, akta kelahiran, surat penyurat, pernyataan, dokumen legal, dan implikasinya adalah kita tunduk pada hukum negara dan berhak atas perlindungannya. Sementara, status sosiologis adalah ikatan emosional dan realis atau rasa memiliki yang diikat oleh sejarah, keturunan, dan tanah air. Nah, realitas kritisnya adalah seseorang bisa saja diakui secara yuridis, tetapi jika ia tidak memiliki ikatan sosiologis, maka hubungan dengan negaranya terasa hampa. Untuk mencapai kewarganegaraan yang ideal, seperti yang dikemukakan Khalid Jernih, status legal atau hukum, kita harus didukung oleh status agen politik atau partisipasi dan status keanggotaan atau identitas sosiologis. Nah, singkatnya, kita harus memenuhi persyaratan yuridis dan sosiologis secara seimbang. Hubungan antara warga negara dan negara adalah inti dari ilmu kewarganegaraan. Ia bersifat timbal balik atau resiprokalitas, di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban, dan negara juga demikian. Nah, hubungan ini penuh
sifatnya khusus, hanya berlaku bagi warga negara, bukan orang asing. Memang benar bahwa setiap negara berdaulat berhak penuh menemukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Namun, kedaulatan ini tidak bersifat absolut. Hukum internasional menuntut kita mematuhi general principles atau asas-asas umum hukum yang membatasi kedaulatan tersebut. Nah, ada dua larangan kritis. Pertama, negara tidak boleh secara sembarangan mengklaim orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Kedua, negara dilarang menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur primordial seperti suku ataupun agama. Nah, karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip universal dan dapat berujung pada diskriminasi. Di Indonesia, landasan hukum utamanya adalah Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian diatur rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Pasal 26 ayat 1 menegaskan bahwa warga negara kita terdiri dari orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang. Namun, yang paling krusial adalah perubahan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat 2 yang mendefinisikan penduduk atau warga negara Indonesia dan orang asing. Nah, ketentuan ini merupakan lompatan sejarah karena secara eksplisit menghapus pembagian penduduk lama yang diskriminatif dan warisan dari Indisches Regeling 1927 yang memecah warga menjadi golongan Eropa, Timur asing, dan pribumi. Nah, tujuan kritis dari perubahan ini sangat jelas untuk memastikan tidak ada lagi pembedaan atau penggolongan yang dapat memicu konflik antar penduduk di Indonesia, sekaligus menegakkan kesetaraan di mata hukum. Perbedaan asas kewarganegaraan seperti Ius Soli dan Ius Sanguinis antar negara dapat memicu masalah serius terkait status hukum individu. Masalah pertama adalah apatride, yaitu individu yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh negara manapun. Mereka berada dalam posisi yang sangat rentan, sulit mendapat hak dasar dan terperangkap sebagai orang asing. Dan masalah kedua adalah bipatride, yaitu kewarganegaraan ganda. Nah, kondisi ini dapat mengacaukan keadaan kependudukan dan memungkinkan individu untuk memanfaatkan hak dan kewajiban mereka secara selektif di dua negara berbeda dan menimbulkan komplikasi. Nah, oleh karena itu, kebijakan kita harus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap orang yang memiliki ikatan dengan Indonesia diupayakan agar memiliki status kewarganegaraan yang jelas, tunggal, dan terhindar dari kritis identitas hukum. Baik, sebagai penutup, tujuan kita hari ini bukan sekedar memahami teori, tetapi mampu menerapkan harmoni kewajiban dan hak dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi. Refleksi kritis untuk kita semua adalah kita harus sadar bahwa hubungan negara dan warga negara tidak boleh berhenti pada batas legalitas. Ia menuntut lebih dari itu. Pertanyaan pentingnya, apakah kita telah memenuhi status kewarganegaraan kita bukan hanya secara yuridis seperti memiliki KTP, tetapi juga secara sosiologis. Sudahkah kita terlibat, mengkritisi secara konstruktif dan berkontribusi secara aktif demi kemajuan Republik ini? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Baiklah, saya izin undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.